Assalamualaikum. Halo Ibu dan semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya Dr. Vivi, saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor laktasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit cacar monyet dan dampaknya pada kesehatan anak. Jadi Ayah Bunda harus tahu nih, apa sajakah gejala-gejala cacar monyet, bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya, dan apakah cacar monyet ini membahayakan si anak? Yuk kita simak videonya ya. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda semuanya bisa menyaksikan video-video lainnya yang bermanfaat tentang ilmu kesehatan anak di channel ini. Selamat menyaksikan. Baru-baru ini WHO menetapkan cacar monyet atau monkeypox atau disingkat Mpox sebagai darurat penyakit global. Sejak 2022, kasus Mpox meningkat secara global per 14 Agustus 2024 dan telah terkonfirmasi mencapai 99.388 kasus dan sudah tercatat 208 kasus kematian. Bagaimana dengan kondisi cacar monyet yang ada di Indonesia? Jadi walaupun tidak ada pelonjakan kasus di Indonesia, dengan adanya penetapan WHO bahwa Mpox sebagai kedaruratan global, Ayah Bunda harus tetap dihimbau untuk waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan keluarga agar terlindungi dari bahaya penyakit cacar monyet. Cacar monyet tidak hanya terbatas pada kontak seksual, tetapi juga dapat menyebar melalui jalur lain. Penularan tersebut diduga karena household contact seperti pada pakaian, tempat tidur, handuk, barang elektronik, dan permukaan yang telah disentuh oleh penderita cacar monyet. Seorang anak itu belum memiliki kekebalan yang optimal, sehingga rentan untuk tertular yang bisa diperberat dengan kondisi gizi yang buruk. Jadi sebenarnya apa sih penyakit cacar monyet atau monkeypox itu ya? Jadi Mpox atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Pada asalnya penyakit ini adalah penyakit zoonosis, yang artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi penyakit ini dapat juga menyebar dari manusia ke manusia. Kemudian pada bayi baru lahir, anak-anak, dan orang dengan gangguan kekebalan tubuh itu berisiko mengalami gejala-gejala yang lebih serius dan kematian akibat cacar monyet. Apa sajakah gejala-gejala dari penyakit cacar monyet ini? Jadi meskipun 97% kasus cacar monyet bergejala ringan, Ayah Bunda tetap harus waspada terhadap gejala lainnya. Gejala monkeypox atau cacar monyet ini biasanya meliputi demam, sakit kepala hebat, nyeri otot, sakit punggung, lemas, serta pembengkakan kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan. Biasanya akan muncul ruam-ruam pada kulit atau lesi kulit dalam 1 hingga 3 hari setelah demam. Dimulai dari bentuk merah seperti cacar, kemudian berkembang menjadi lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, dan akhirnya mengeras atau keropeng sebelum rontok. Jumlah lesi bisa bervariasi dari beberapa buah hingga ribuan, seringkali terkonsentrasi pada wajah, telapak tangan, dan telapak kaki, serta bisa juga ditemukan di mulut, alat kelamin, dan mata. Ruam monkeypox terkadang dapat disalahartikan sebagai sifilis atau herpes. Gejala cacar monyet biasanya berlangsung antara 2 hingga 4 minggu dan sering sembuh dengan sendirinya. Namun pada beberapa individu, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi medis yang serius atau bahkan kematian, terutama pada orang dengan penurunan kekebalan tubuh yang mungkin mengalami gejala lebih berat. Siapapun yang mengalami gejala monkeypox atau cacar monyet ini atau telah melakukan kontak dengan seseorang yang terinfeksi, itu disarankan untuk segera menghubungi atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dan meminta saran dari tenaga kesehatan. Bagaimanakah cara penyebaran cacar monyet ini dari manusia ke manusia?
Jadi seperti sempat dijelaskan tadi bahwa monkeypox adalah penyakit zoonosis ya, yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi penyakit ini bisa juga ditularkan melalui manusia ke manusia dengan penyebaran sebagai berikut, yaitu kontak erat dengan seseorang yang memiliki ruam monkeypox atau cacar monyet, termasuk kontak tatap muka, kulit ke kulit, mulut ke mulut, atau mulut ke kulit, serta kontak seksual. WHO masih mempelajari durasi penularan monkeypox, tetapi saat ini seseorang dapat menularkan virus sampai semua lesi mereka berkerak, keropeng jatuh, dan lapisan kulit baru terbentuk di bawahnya. Virus ini juga dapat menyebar melalui lingkungan yang terkontaminasi, seperti pakaian, tempat tidur, handuk, benda, elektronik, dan permukaan yang disentuh oleh orang yang terinfeksi. Selain itu, menghirup serpihan kulit atau virus dari barang-barang tersebut juga dapat menyebabkan infeksi. Kemudian bisul, lesi atau luka di mulut dapat menular melalui kontak langsung dengan mulut, percikan ludah atau cairan hidup, dan mungkin juga melalui aerosol jarak pendek, meskipun mekanisme penularan melalui udara belum dipahami sepenuhnya. Virus monkeypox juga dapat menyebar dari ibu hamil ke janin selama melahirkan atau dari orang tua ke bayi atau anak selama kontak erat. Potongan DNA virus monkeypox itu telah ditemukan dalam air mani, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah infeksi dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti air mani, cairan vagina, cairan ketuban, ASI, atau darah. Bagaimanakah penanganan cacar monyet atau monkeypox yang tepat? Jika ayah bunda atau si kecil pernah melakukan kontak erat dengan orang yang mengalami cacar monyet atau pada lingkungan yang mungkin telah terkontaminasi virus, maka pantaulah diri dengan cermat untuk mengetahui adanya tanda-tanda dan gejala-gejala selama 21 hari sejak terakhir kali terpapar. Sebisa mungkin batasi juga kontak erat dengan orang lain. Lalu jika merasa mengalami gejala-gejala cacar monyet, hubungilah fasilitas layanan kesehatan untuk mendapatkan saran, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan medis. Lakukan isolasi mandiri sampai ayah bunda atau si kecil menerima hasil tes. Berikut penanganan cacar monyet untuk lebih jelasnya. Pertama, tahap diagnostik. Jadi berdasarkan gejala dan riwayat kontak, maka akan dilakukan tes PCR dengan spesimen cairan lesi atau pada suspek yang bergejala atau pada cairan swab orofaring atau anorektal pada suspek yang asimptomatik. Kemudian pada kasus konfirmasi itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk mengetahui clade. Kemudian tahap pengobatan atau terapeutik. Pertama, terapi simptomatis. Jadi pengobatan yang diberikan itu ditujukan untuk mengurangi gejala-gejala seperti memberikan obat penurun panas, mencukupi kebutuhan nutrisi dan cairan, serta memberikan antibiotik bila ruam di kulit sudah terinfeksi. Kemudian pemberian antivirus yang masih dalam studi uji efikasi dan keamanan, namun tersedia untuk pengobatan pada pasien infeksi Mpox secara terbatas. Bagaimanakah tips mencegah cacar monyet? Jadi adapun cara pencegahannya, ayah bunda dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan penderita cacar monyet. Kemudian yang kedua, hindari juga kontak dengan binatang liar, terutama yang sudah diketahui sakit. Ketiga, daging hewan yang akan dikonsumsi itu harus dimasak sampai matang. Yang keempat, terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kelima, melakukan vaksinasi yang direkomendasikan oleh WHO dan CDC. Meskipun WHO telah menetapkan monkeypox sebagai darurat penyakit global, ayah bunda dan orang tua di Indonesia itu tidak perlu panik ya, tetapi tetap harus waspada. Penting untuk mengenali gejala-gejala cacar monyet, menjaga kebersihan, dan memantau kesehatan keluarga dengan cermat. Kemudian menghubungi tenaga kesehatan jika ada gejala atau kontak dengan penderita monkeypox atau cacar monyet. Itu adalah langkah yang bijaksana. Dengan pemahaman yang tepat dan langkah pencegahan yang baik, kita bersama dapat melindungi si kecil
dan keluarga dari risiko penyakit cacar monyet atau monkeypox. Demikian Ayah Bunda penjelasan saya tentang penyakit cacar monyet. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Ayah Bunda. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan Ayah Bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Silakan menyaksikan video-video saya yang lain dan semoga bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.